Selamat siang, saat ini kita sudah berada di Fakultas Olahraga dan Kesehatan dan bersama saya sudah ada Pak Dodi. Nah, beliau ini merupakan Kepala Laboratorium di Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Saat ini kita mau ngobrol ringan nih sama Pak Dodi terkait penerapan nilai-nilai bela negara. Ya baik Pak, barangkali ada beberapa pertanyaan singkat ke Bapak. Yang pertama adalah menurut Bapak bagaimana sikap dan penerapan nilai bela negara yang ada di lingkungan FOK khususnya? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan penerapan bela negara di Fakultas Olahraga dan Kesehatan, kalau boleh saya ceritakan ya. Jadi Fakultas Olahraga dan Kesehatan adalah salah satu fakultas yang juga nanti menanamkan nilai-nilai karakter pada mahasiswa. Otomatis dengan adanya nilai-nilai karakter yang bagus pada mahasiswanya, ya, itu juga salah satu kontribusi ya bagi bela negara ya. Karena dengan adanya karakter yang baik, otomatis nanti mahasiswa itu akan memiliki perilaku yang baik ya. Apalagi yang selama ini kita sama-sama ketahui bahwa terjadi pergeseran karakter di negara kita, dan itu juga berimplikasi kepada mahasiswa yang cenderung dia ikut salah satu aliran radikalisme, dan itu juga salah satu juga sangat berbahaya bagi negara kita. Nah, salah satu implementasi yang dapat saya sampaikan selaku Kepala Laboratorium Fakultas Olahraga dan Kesehatan dan juga sebagai salah satu kepala asrama Universitas Pendidikan Ganesha ya, satu program kami adalah bagaimana mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha memiliki karakter. Makanya kami mengajak mahasiswa itu untuk tinggal di asrama dan juga melatih karakternya ya. Salah satunya adalah bagaimana dia bisa menghargai toleransi antar sesama mahasiswa ya, terus juga berikutnya juga bagaimana mencintai negaranya ya, terus juga bagaimana dia bisa menjaga dan mengharumkan negaranya ya, sebagai salah satu wujud implementasi daripada bela negara. Salah satunya juga kami di Fakultas Olahraga dan Kesehatan bagaimana membina atlet itu ya, atau mahasiswa itu melalui sarana prasarana yang ada ya, karena saya sebagai kepala laboratorium di Fakultas Olahraga dan Kesehatan untuk memfasilitasi mahasiswa agar bisa berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Nah, itu salah satu juga wujud ya, kalau misalnya di tingkat internasional kita bisa mencapai prestasi yang maksimal, tentu negara kita akan diharumkan dengan adanya lagu Indonesia Raya dikumandangkan, terus juga bendera juga ya, karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Olahraga dan Kesehatan sudah berprestasi di tingkat internasional. Salah satunya kemarin juga ada salah satu atlet bidang saya di football juga, dia berhasil menjuarai ya football Asian University ya, yang diadakan di Taiwan seperti itu. Sehingga di sanalah ajang atau momen bagaimana mahasiswa kami ya, anak bidang kami bisa mewujudkan bela negara dan juga bisa mengimplementasikan nilai bela negara secara nyata. Mungkin itu. Iya, terima kasih Pak Dodi. Ya. Ini menarik sekali ya membahas tentang mendidik karakter, kemudian berikutnya tentang prestasi-prestasi dari mahasiswa. Kemudian selanjutnya apakah ada kendala Pak selama ini di lingkungan FOK dalam penerapan ini, misalnya ada kesulitan apa enggak terkait apa tadi toleransi dan lain-lain? Selama ini saya rasakan tidak ada kendala sama sekali, karena memang benar-benar kami itu mengajarkan kepada mahasiswa kami juga bagaimana menghargai antar umat beragama. Kalau misalnya dia menjalankan ibadah, ya kita hargai sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan juga di Fakultas Olahraga dan Kesehatan juga saya juga sebagai kepala laboratorium juga yang membidangi sarana prasarana di sini juga ada istilahnya musola seperti itu ya, tempat mahasiswa muslim beribadah. Itu salah satu juga untuk implementasi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan agama, suku, agama dan ras juga. Bahkan mahasiswa kami juga dari berbagai daerah ya, banyak dari Medan, banyak dari Nias, Lombok, Madura gitu ya. Dan selama ini kami amati juga mereka sangat senang berkuliah di Fakultas Olahraga dan Kesehatan,
dan mereka juga sangat menjaga nilai toleransi antar beragama, suku gitu, sehingga kerukunan daripada mahasiswa itu tetap terjaga, dan itu juga salah satu implementasi daripada bela negara, sehingga paham-paham seperti radikalisme itu tidak bisa masuk ke Fakultas Olahraga dan Kesehatan karena kekompakan tadi di Fakultas Olahraga dan Kesehatan seperti itu. Baik, Pak Dodi, terima kasih. Ini menarik sekali tadi membahas tentang penerapan nilai, kemudian sangat minim sekali masalah-masalah ya. Karena memang di Fakultas Olahraga dan Kesehatan ini memang sangat kompak, harmoni, ya, menerapkan Trihita Karana. Demikian untuk diskusi ataupun interview singkat dengan Pak Dodi sebagai Kepala Laboratorium dan juga Kepala Asrama Pemiksa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, selamat siang. Sekarang kita bertemu dengan narasumber kedua, yaitu Ibu Putudi Sucita. Nah, beliau merupakan dosen pada Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Baik, Bu, selamat siang. Perkenalkan, saya Yulia Tuti. Saya mewakili dari kelompok 4 kelas pada angkatan 34. Jadi hari ini saya akan melakukan interview tentang bela negara dengan Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa kita ngobrol santai gitu ya. Jadi ini pertanyaan sangat ringan ya, terkait dengan lingkungan kampus. Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana sikap dan penerapan nilai bela negara yang ada di lingkungan FOK? Oh, di lingkungan di sini saya sudut pandang saya. Iya. Itu untuk dosen apa untuk dari sudut pandang sebagai dosen boleh, dari sebagai mahasiswa boleh. Kalau bela negara itu kan salah satunya itu cinta tanah air ya. Kalau kami sih otomatis kalau menerapkan di sini sama pegawai berarti kan selalu menaikkan bendera merah putih di setiap hari. Berikutnya adalah di setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu selalu diawali dengan pendidikan itu aja kayak itu juga salah satu bentuk bela negara, yaitu mengikuti upacara juga, Bu, ya. Berikutnya, apakah ada kendala dalam penerapan nilai-nilai tersebut? Nilai-nilai Pancasila enggak sih ya, nilai-nilai bela negara tidak, karena kan semuanya sudah sudah dijadwalkan. Jadi kalau misalnya kata dibilang upacara itu rata-rata kehadiran dosen baik itu pada 17 Agustus kemudian Pancasila kami juga harus dipersiapkan ya. Untuk bendera itu udah setiap hari dilakukan. Dan saya bilang untuk menyanyikan lagu Indonesia juga sudah hafal ya, jadi nggak ada kendala. Baik, mungkin ini saja pertanyaannya, terkait tentang nilai-nilai dan juga apakah ada kendala, dan ternyata memang penerapan nilai-nilai bela negara yang ada di FOK ini lumayan bagus ya, lumayan bagus. Tadi juga kita sudah interview dengan salah satu narasumber lain bahwa memang luar biasa di FOK ini bagaimana nilai-nilai bela negara ini sudah diterapkan dengan sangat baik. Bela negara itu maksudnya enggak, karena kami kan rata-rata itu Iya. maupun di daerah. Iya. Itu juga bagian dari mengabdi sesuai profesi, juga itu bagian dari bela negara. Barangkali inilah yang bisa kita diskusikan, kita obrolin dengan Ibu Putri. Terima kasih ya untuk waktunya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Yulia Tuti dan saat ini kita sedang berada di Fakultas Olahraga dan Kesehatan, dan bersama saya sudah hadir Bapak Hendra Masuri. Beliau merupakan dosen di FOK ya. Beliau sangat santai, dan saat ini kita akan melakukan interview ringan dengan Pak Hendra terkait bela negara ya. Baik, Pak Hendra, selamat siang. Ini Bapak ada beberapa pertanyaan nih yang ditanyakan ke Pak Hendra. Yang pertama, menurut Bapak
dan penerapan nilai-nilai bela negara yang ada di lingkungan Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK. Terima kasih Bu Yuli. ya, setelah sudi memilih saya. Jadi kalau kita bicara bela negara di lingkungan FOK ini, jujur dari tempat yang pernah saya temui, saya di Surabaya, Jakarta, Lembang, hanya di sini yang saya merasa kita benar-benar mempunyai keragaman dan menjaga keragaman itu. Jadi keragaman itu benar-benar kita jaga dan itu menjadi sebuah harmoni. Gitu. Kalau sepengetahuan saya, kalau di Jakarta kita mungkin memaksakan diri untuk kamu harus sama, bahasanya gitu. Budaya saya harus bisa kamu terima. Tapi kalau di sini kita benar-benar kamu tetap dengan kebudayaan kamu, keragaman kamu, tapi kita bisa bersanding. Gitu. Kalau saya di sini gitu Bu, tentang apa itu. Dan terus kalau untuk bela negara berarti kita ini temanya ini kalau di saya bisa di-pause nggak nih? Ini pertanyaan kedua, apakah ada kendala dalam penerapan nilai-nilai tersebut? Tentu kalau untuk kendala itu pasti ada, ya di mana-mana itu pasti ada. Namun jujur kendala itu bisa kita bahu-membahu untuk menyelesaikannya. Jadi bahasanya itu kalau dari saya Muslim untuk sholat untuk di Jineng Dalam ini kan ada musola. Ketika sholat Jumat saya dipaksa untuk ke masjid, kan bahasanya gitu. Nah itu ditunjukkan, bahkan sampai saya diberi pinjem motor kayak gitu. Nah itu kan kendala jarak pasti ada, tapi itu bukan menjadi masalah, tapi itu menjadi keakraban, menambah keakraban kami di sini di FOK. Itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Tadi apa yang disampaikan Pak Hendra tentang bela negara, tentang nilai-nilainya, bahwa di FOK ini, khususnya di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha, itu penerapan atau nilai-nilai bela negara yang itu sudah memang sangat baik ya Pak ya, sudah sangat baik. Dengan berbagai perbedaan ini, masing-masing bisa menempatkan posisinya tanpa harus saling apa Pak namanya? Membentuk keharmonisan. Iya demikian ya. Demikian untuk interview kali ini bersama Pak Hendra Masyuri. Terima kasih. Sikap bela negara sudah diimplementasikan oleh aparatur sipil negara di lingkungan Fakultas Olahraga dan Kesehatan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Demikian video ulasan mengenai sikap bela negara di kelompok kami, dan terima kasih.